Bab 1041. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ma Jia dan Niu Ding tahu di dalam hati mereka bahwa mereka awalnya adalah adik laki-laki Quan Sheng, keberadaan yang tidak mencolok, tetapi kemudian mereka mengikuti Quan Sheng dan Lu Chen, yang mengubah hidup mereka. Faktanya, di antara anggota inti fanatik Legion, mereka juga merupakan dua orang dengan kekuatan tempur terburuk. Tanpa kultivasi khusus Lu Chen dan pemberian gabungan keterampilan tempur bencana alam, bagaimana mereka bisa mengalahkan Ding Lai dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Oleh karena itu, mereka penuh dengan rasa terima kasih yang tak terbatas dan kesetiaan yang tak ada habisnya kepada Lu Chen. Di luar gerbang batu Gua Ningxian, Lu Chen berdiri dengan bangga, seperti Dewa Naga, memandang dunia dan mengabaikan segalanya. Sekalipun hanya ada satu orang, meskipun dia hanya setengah langkah menuju tingkat pemurnian para dewa, tidak ada yang berani meremehkannya, hanya orang yang mundur, dan tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Satu orang bisa membunuh ribuan orang hanya dengan satu pedang. Kekuatan tempur semacam ini membuat banyak orang merasa ketakutan dan terdiam, dan mereka bahkan tidak melihat ke arah Lu Chen secara langsung. Lebih penting lagi, bahkan Ding Lai, pembangkit tenaga listrik 5 bentuk terkemuka, dikalahkan oleh pasukan Lu Chen. Siapa lagi yang berani memprovokasi dia? Bahkan kekuatan tempur bawahannya sangat tidak normal, sehingga kekuatan tempur Lu Chen bisa dibayangkan. Benar-benar menakutkan, bahkan dua pasukan klan hantu dan klan monster yang mundur ke kejauhan merasa kagum pada Lu Chen setelah menyaksikan semua ini. Dan untungnya mereka tidak melawan Lu Chen, jika tidak, nasib mereka akan serupa dengan murid-murid Sekte Changyu. Adapun Gua Ningxian, ditakdirkan untuk dilewatkan oleh semua orang, dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menjadi serakah. Itu sudah menjadi milik pribadi Lu Chen. Orang-orang dari semua sekte dan sekte tidak meninggalkan tempat ini, tetapi mereka tetap menjauh dari Gua Ningxian dan menunggu serta mengawasi dari tempat yang lebih jauh untuk mencegah Lu Chen menjadi tidak bahagia. Meski tidak ada peluang untuk memasuki Gua Ningxian, peluang besar apa yang dimiliki Gua Ningxian? Lu Chen tidak mengatakan apa-apa, yang membangkitkan selera semua orang. Semua orang ingin tahu, dan ingin melihat, perubahan apa yang akan terjadi ketika orang-orang di dalam keluar. Penantian ini, aku sudah menunggu lama sekali. Saya tidak tahu berapa jam telah berlalu, tetapi waktu penutupan alam rahasia Dunhuang semakin dekat. Akhirnya, terdengar langkah kaki di Gua Ningxian, dan seseorang keluar. Yang pertama keluar tidak lain adalah gadis secantik bulan terang, pemimpin sekte pengendali binatang Ming Yue. Orang yang keluar bersama Ming Yue juga seorang gadis cantik, Xiao Wan, gadis suci istana Shenmu. Kedua gadis ini agung, mata mereka penuh semangat, dan di belakang mereka ada bayangan samar roh primordial, duduk bersila di kehampaan. Itu tandanya roh primordial terkondensasi hingga ekstrim. Ini juga merupakan penampilan jiwa yang sangat kuat. Seniman bela diri biasa di alam dewa tidak dapat berkultivasi hingga level ini. Setelah roh primordial mencapai tingkat yang menakutkan ini, menerobos alam kesengsaraan surgawi sangatlah mudah. Apalagi jika jiwanya begitu kuat, akan lebih mudah untuk berhasil melewati malapetaka. Ratusan ribu prajurit di luar terkejut, dan ada rasa iri di mata mereka. Benar saja, kalian berdua memiliki bakat terbaik. Lu Chen berbalik, melihat Ming Yue dan Waner bergandengan tangan, dan tersenyum. Kecepatan penyerapan air Ningxian bervariasi dari orang ke orang, dan itu juga tergantung pada bakat. Semakin tinggi bakatnya, semakin cepat penyerapannya. Ketika Anda menyerap semua air Ningxian milik kolam kecil Anda, maka Anda sudah selesai. Ming Yue dan Xiao Wan keluar bersama, yang berarti di antara 5.000 orang, mereka adalah yang paling berbakat. Sang putri masih lebih cepat dariku. Waner tertawa. Di mana? Kamu dan aku meninggalkan kolam kecil kita pada saat yang sama, bakat kita sama, dan kita seimbang. Ming Yue mengoreksi. Sama saja, aku menyukai kalian berdua. Lu Chen tertawa, tetapi dia tidak tahu apa isi kata-katanya. Bagaimanapun, Ming Yue dan Xiao Wan tersipu karena tawa dan sangat pemalu, tetapi mereka menjadi semakin cantik dan menarik, membuat banyak prajurit muda terpesona, dan secara tidak sengaja membawa gelombang kebencian pada Lu Chen. Aku ingin tahu siapa yang ketiga yang akan keluar. Setelah beberapa saat, Lu Chen melihat ke Gua Ningxian, tetapi tidak ada yang keluar. Saya kira itu Sang Guan Jin. Saya kira itu Suster Ruhua. Ming Yue dan Waner berspekulasi satu demi satu.
Setengah jam kemudian, jawabannya terungkap, dan itu adalah seorang gadis dari monster Rache yang keluar. Gadis monster itu agak serius, tapi cantik dan mempesona. Itu adalah An Yu. Ternyata itu dia. Ming Yue dan Waner sedikit kecewa saat menyadari tebakan mereka salah. Dan pasukan klan monster penuh dengan kegembiraan. Pasukan monster tidak tahu apa yang ada di Gua Ningxian, tapi nafas An Yu sangat agung, dan semangatnya disegarkan, dan dia tahu peningkatan apa yang telah dia peroleh dalam sekejap. Lebih penting lagi, ada juga bayangan samar Yuan Shen di belakang An Yu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Yuan Shen telah mencapai level tertinggi, dan transisi menuju kesengsaraan surgawi di masa depan akan lancar. Apalagi bakat An Yu sangat tinggi, dan ia adalah seorang kaisar, sehingga tidak sulit untuk menjadi orang suci. Kalian berdua 1 jam lebih cepat dariku. An Yu berjalan keluar dari Gua Ningxian, mendatangi Lu Chen, menatap ke arah Ming Yue dan Waner, dan tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, kalian berdua bahkan lebih berbakat dariku, dan ada 2 orang lagi dengan potensi besar di dunia manusia, ras. Apakah kamu ras manusia? Di Miao. Mereka tidak. Lu Chen menjawab untuk Ming Yue dan Waner. Bagaimana kamu tahu kalau itu bukan? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Karena mereka tidak memiliki aura kekaisaran umat manusia, jadi tidak. Kata Lu Chen. Beberapa bibit kaisar belum tentu memiliki semangat kaisar di dalamnya. Berkata dengan sedih. Apakah itu di Miao atau bukan, itu tidak penting bagi mereka. Lu Chen berkata begitu. Lu Chen tidak ingin Ming Yue dan Waner menjadi bibit kaisar untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Mungkin, jika kamu tidak memperjuangkan sesuatu, tidak masalah apakah itu di Miao atau bukan. An Yu menghela nafas dan berkata begitu. Untuk sesaat, An Yu merasa iri pada Ming Yue dan Xiao Wan tanpa bisa dijelaskan. Kedua manusia wanita ini sungguh cantik, dan mereka masih bisa berada di sisi Lu Chen. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia dan Lu Chen bukan ras yang sama. Hubungan antara dia dan Lu Chen sangat rapuh, dan mereka mungkin selalu hanya berteman. Yang paling dia takuti adalah karena tekanan ras, dia dan Lu Chen bahkan tidak bisa berteman pada akhirnya. Tapi dia sangat yakin bahwa meskipun dia tidak bisa berteman dengan Lu Chen, dia tidak akan pernah menjadi musuh Lu Chen. Karena, dia bersumpah, meskipun Lu Chen tidak membiarkan dia menyelesaikan sumpahnya, dan tidak membiarkan dia berbicara tentang konsekuensi dari pelanggaran sumpah, dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan sumpahnya, dan dia akan mematuhi sumpah tersebut selama sisa hidupnya. An Yu tidak pergi, tidak kembali ke pasukan Yaozu, tetapi tetap berada di sisi Lu Chen dengan alasan menunggu sesama klan Di. Dalam waktu untuk tinggal bersama Lu Chen hampir habis, meskipun hanya ada sebatang dupa, dia sangat menghargainya. 1 jam kemudian, orang keempat keluar, dan itu benar-benar Jian Xiu Sangguan Jin. Perubahan Sangguan Jin mirip dengan perubahan Ming Yue, Waner, dan An Yu. Mereka semua agung dan energik, dan ada bayangan samar Yuan Shen di belakang mereka. Tidak lama kemudian, orang kelima pun keluar. Setelah itu, orang-orang keluar satu demi satu, Pemula dan Wan Yan muncul hampir bersamaan, bakat mereka hampir sama. Setelah Cai Niao dan Wan Yan, Xiao Qian dan Xiao Di keluar satu demi satu. Waktu antara 2 hantu wanita keluar sangat singkat, hanya sekitar 100 napas. Terlihat dari kesamaan bakat Xiao Qian dan Xiao Di. Jika Anda bersikeras membedakan yang kuat dari yang lemah, Xiao Qianlah yang sedikit lebih baik. Lalu orang-orang yang keluar dari belakang adalah Fat Dragon, Slender Tiger, Gao Hai, dan Ai San. Keempat hal luar biasa ini muncul pada saat yang sama, dengan bakat yang sama. Setelah mekar penuh, itu adalah Yuli. Di antara saudara inti Lu Chen, hanya Ma Jia dan Niu Ding yang keluar paling akhir. Karena mereka datang terlambat dan terlambat masuk gua, sehingga tidak mungkin bisa menebak apa bakat mereka. Saya tidak tahu berapa jam berlalu, banyak orang keluar satu demi satu, mereka adalah anggota Legiun Fanatik, murid dari Sekte Pengendali Binatang, murid Istana Shenmue, dan para pejuang klan monster dan klan hantu. Tidak peduli apakah mereka keluar awal atau terlambat, manfaat dari air Ningxian tetap sama, dan roh primordial sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Yang terakhir keluar ternyata adalah 10 pelayan. Perubahan mereka adalah yang terbesar, benar-benar di luar dugaan Lu Chen. Di belakang 10 pelayan, tidak ada bayangan samar dari roh primordial, tetapi penampakan langsung dari roh primordial, bergoyang dalam kehampaan, mengejutkan hati orang-orang. 10 pelayan itu berbeda dari yang lain,
mereka awalnya adalah yang mulia emas, mereka telah melewati kondisi dewa pemurnian dan kesengsaraan surgawi, tetapi mereka belum memulihkan kekuatan tempur yang sesuai. Menurut ranah 10 pelayan, mereka tidak bisa memasuki ranah rahasia Dunhuang, tapi mereka benar-benar masuk bersama Legiun. Mungkin karena masalah kekuatan tempur, mereka tidak terhalang oleh larangan alam rahasia Dunhuang. Lu Chen awalnya berpikir bahwa semangat 10 pelayan telah diperbaiki, dan bahwa air Ningxian tidak berpengaruh pada 10 pelayan, dan dia tidak berharap 10 pelayan mendapatkan manfaat apapun dari air Ningxian, tetapi ada banyak kolam di dalamnya, sehingga 10 pelayan bisa masuk dan berendam dengan santai. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ning Sensui masih bisa memperkuat roh primordial dari 10 pelayan, menarik roh primordial dari 10 pelayan ke tingkat ekstrim dalam satu gerakan. Dari aura agung 10 pelayan, Lu Chen merasakan bahwa kekuatan tempur 10 pelayan telah kembali ke kondisi dewa pemurnian, dan mereka adalah 5 bentuk dewa pemurnian terkuat. Ini pasti berkat Ning Sensui, dan ini juga merupakan kejutan yang tidak terduga. Ning Sensui memelihara roh primordial dari 10 pelayan, sehingga kekuatan tempur dari 10 pelayan juga mengikuti pertumbuhan roh primordial, dan dengan cepat kembali ke tingkat tertinggi dalam pemurnian para dewa. Perubahan 10 pelayan begitu besar, dan pemulihan kekuatan tempur sangat cepat, yang membuat Lu Chen diam-diam gembira. 10 pelayan adalah patung emas. Setelah kekuatan tempur pulih sepenuhnya, itu akan menjadi bencana. Dengan mereka di sisinya, Lu Chen dapat dengan mudah menyapu seluruh wilayah Desolation Timur. Dan pada saat ini, waktu penutupan alam rahasia Dunhuang tiba, langit mulai berubah. Warna, bumi mulai berguncang, dan beberapa orang mulai menghilang. Orang pertama yang memasuki dunia rahasia juga orang pertama yang menghilang, dan itu diteleportasi. Lu Chen, kita akan berpisah. An Yu menatap Lu Chen dan berkata pelan. Selamat tinggal, kata Lu Chen. Saya berharap suatu hari nanti, ras manusia dan ras monster tidak lagi bertarung dan hidup dalam damai. An Yu masih menatap Lu Chen, tetapi mengatakan sesuatu yang tidak relevan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuh yang mempesona menghilang di udara. Tuan muda, penyihir itu menyukaimu. Wanner tidak memiliki pantangan dan belak-belakan. Dan Ming Yue tidak berbicara dengan santai, dia hanya sedikit mengernyit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kalangan transseksual, mereka ngomong suka atau tidak. Mereka memperlakukan saya sebagai teman. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Itulah ide tuan muda, dan orang lain mungkin tidak berpikir demikian. Wanner tersenyum, dan terus mengangkat panci tanpa membukanya. Apa yang begitu banyak dipikirkan oleh kepala kecilmu? Lu Chen menyentuh dahi Wanner, dan mendesah pelan, dia adalah musuh ras monster dan umat manusia. Tidak buruk kalau kita bisa berteman, tapi aku paling takut kita bahkan tidak bisa berteman. Petik 2. Itu benar, kata Wanner. Murid dari berbagai sekte dan pasukan klan iblis dan klan hantu semuanya menghilang satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Legiun Fanatik, sekte pengendali binatang, dan istana Shenmu yang tersisa, dan yang terakhir memasuki dunia rahasia juga merupakan yang terakhir dikirim. Setelah semua orang menghilang, hanya Lu Chen yang tersisa, dan dia tidak diteleportasi untuk waktu yang lama. Sial, bagaimana situasinya? Apakah dunia rahasia Dunhuang akan menutupku? Setelah menunggu sebatang dupa lagi, Lu Chen masih tidak bergerak, dan dia langsung panik. 1000 tahun kemudian dunia rahasia Dunhuang akan dibuka kembali. Yang paling merepotkan adalah dia ingin berinisiatif mencari jalan keluar, tapi dia tidak tahu di mana pintu keluarnya. Hei, apakah ada orang lain? Lu Chen panik, berteriak, dia ingin berjuang tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berjuang. Aku pergi, ini benar-benar curang. Lu Chen meraung. Raungan itu seperti guntur, dan berguncang ke segala arah. Kamu bukan ayahku, untuk apa aku selingkuh? Tiba-tiba, sebuah suara dengan keagungan tertinggi terdengar, bergema di telinga Lu Chen. Itu adalah suara seorang wanita, meskipun agung, namun senyaman burung bulbul dan sangat familiar. Junior Lu Chen, saya telah bertemu Kaisar Feng Yao. Lu Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia segera menutupi hatinya dengan tangannya, dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh kepada sumber suara itu. Sesosok wanita muncul di depan Lu Chen, berdiri di udara. Wanita itu tinggi dan tinggi, mengenakan jubah Phoenix 9 warna, dengan 3000 rambut hitam berkibar tertiup angin, tetapi menutupi sebagian besar wajahnya, hanya matanya yang cerah dan mata Phoenix yang terlihat.
Itu adalah kaisar segala usia. Lu Chen, bisakah kamu menemukan Tianhuo? Kaisar Feng Yao bertanya. Belum menemukan. Lu Chen menjawab. Bencana di benua Tianhu akan segera datang, dan umat manusia tidak memiliki kaisar yang hebat, sehingga tidak dapat menahan malapetaka tersebut. Kaisar Feng Yao berkata, Anda harus menemukan Tianhuo sebelum bencana melanda, menghidupkan kembali Phoenix 9 surga, dan membiarkan kaisar ini terlahir kembali. Junior melakukan yang terbaik, kata Lu Shen. Ini bukan tentang mencoba, tapi tentang keharusan. Kaisar Feng Yao melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu ditakdirkan untuk bersama kaisar ini. Kaisar ini bertaruh padamu. Saya harap kamu tidak mengecewakan kaisar. Ini, junior ini akan mencari di seluruh wilayah desolasi timur sampai dia menemukan Skyfire. Kata Lu Chen. Tidak ada kebakaran langit di Wastelen Timur, dan tidak ada kebakaran langit di 4 domain utama. Kaisar Feng Yao berkata, Skyfire ada di benua tengah. Anda harus pergi ke benua tengah untuk mendapat kesempatan menemukannya. Benua tengah. Lu Chen membeku sesaat, dan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak memahami tanah air timur, bagaimana dia bisa memperbaiki benua tengah. Lu Chen, waktu kita hampir habis, kamu harus pergi ke benua tengah secepat mungkin. Junior ingin tahu kapan tepatnya musibah itu akan datang. Kaisar ini juga tidak dapat menghitung waktu yang tepat. Kaisar Feng Yao, bencana macam apa yang akan dihadapi umat manusia kita? Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahuinya sekarang, atau menunggu sampai wilayahmu naik, dan kamu secara alami akan mengerti. Faktanya, apa yang paling ingin diketahui Lu Chen bukanlah isi bencana itu, tetapi bagaimana cara meninggalkan dunia rahasia Dunhuang. Namun Kaisar Feng Yao tidak membicarakan masalah ini, dia hanya menggodanya, membuatnya gelisah dan cemas seperti kucing yang menggaruk hatinya. Jangan khawatir, kamu tidak diutus, itulah yang dilakukan Kaisar ini. Kaisar Feng Yao memahami apa yang dipikirkan Lu Chen, dan berkata sambil terkekeh, karena, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan aku akan mengirimmu keluar nanti. Terima kasih, Kaisar Feng Yao. Saat itulah Lu Chen melepaskan batu besar di hatinya, dan kekhawatirannya berubah menjadi kegembiraan. Alam rahasia Dunhuang adalah unik bagi ras monster 100.000 tahun yang lalu, dan merupakan tempat budidaya ras monster. Kemudian, kaisar ini datang ke sini dan membuka semua pintu masuk bagi semua ras untuk masuk dan mencari peluang. Kaisar Feng Yao berhenti sejenak, lalu menghela nafas lagi. Sayang sekali usianya begitu panjang, dan energi yang ditinggalkan oleh Kaisar di sini akan segera habis. Kaisar Agung, selain masalah Tianhuo, apakah Anda punya perintah? Lu Chen bertanya, berapa banyak pembuluh darah naga yang telah kamu bangun? Kaisar Feng Yao bertanya balik, 4, kemajuanmu terlalu lambat, dan urat naga yang terbangun terlalu sedikit. Tanpa 5 urat naga, bagaimana kamu pergi ke benua tengah? Generasi muda juga ingin membangkitkan lebih banyak urat naga, tetapi generasi muda belum dapat menemukan cara. Apakah Kaisar tahu cara membangunkan mereka? Tidak ada cara untuk membangkitkan pembuluh darah naga, hanya kesempatan. Saya memiliki banyak peluang, kemanapun saya pergi, mudah untuk menemukan peluang atau mendapatkan harta karun. Peluang yang dimaksud Kaisar ini bukanlah peluang biasa, tapi peluang hidup dan mati. Peluang hidup dan mati. Kamu adalah keturunan 9 naga, dan 9 naga kembali ke 1 Jue yang kamu warisi tidak memberitahumu kesempatan hidup dan mati apa yang kamu perlukan untuk bertahan hidup untuk membangkitkan pembuluh darah naga. Tidak, saya masih berharap Kaisar akan memberikan nasihat. Kaisar ini tidak mengetahui peluang hidup dan mati Anda, karena peluang hidup dan mati Anda berbeda dengan Kaisar ini. Anda perlu menyadari peluang hidup dan mati Anda sendiri. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba menatap Lu Chen dengan mata aneh, dan berkata pelan, kamu jauh berbeda dari dia sudah tahu bagaimana nasibnya, jika dia masih di sana, dia seharusnya membangunkan semua pembuluh darah naga. Petik 2. Siapa dia? Lu Chen mau tidak mau bertanya. Kaisar Feng Yao menyebutkannya berkali-kali di depan Lu Chen, tetapi siapakah Kaisar Feng Yao? Petik 2. Dia juga keturunan Kowloon. Kaisar Feng Yao berkata demikian. Mungkinkah warisanku berasal dari dia? Lu Chen bertanya lagi. Mungkin, juga tidak, dia bukan satu-satunya keturunan Kowloon. Kaisar Feng Yao berkata, jadi, jangan terlalu penasaran, jangan tanya siapa dia. Tetapi Kaisar memberiku perasaan bahwa aku tidak akan pernah melupakannya.
Kata Lu Chen, dia telah menyakiti hati kaisar ini sampai ke tulangnya, dan kaisar ini juga sangat membencinya. Bagaimana kita bisa melupakannya? Kaisar Feng Yao berkata dengan ringan. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap Kaisar Feng Yao, tetapi mendengarkan nada kesal Kaisar Feng Yao, bahwa dia mungkin kekasih Kaisar Feng Yao, atau pasangan Tao, jika tidak Kaisar Feng Yao akan menggantungnya di istana sepanjang hari. Apa yang kamu lakukan dengan mulutmu? Selama ini, pernahkah kamu melihat Ling Huang? Kaisar Feng Yao tiba-tiba berbalik dan bertanya. Sejak meninggalkan lembah roh, junior ini tidak pernah melihat Kaisar roh lagi. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, menurutku Ling Huang tidak akan meninggalkan Linggu, dia juga tidak akan mencari jenazah Kaisar. Mengapa? Kaisar Feng Yao bertanya. Inilah yang dikatakan Ling Huang secara pribadi. Karena dia, Lingzu diblokir selama 100.000 tahun. Dia menginginkan ini sebagai penebusan, dan dia tidak akan pernah meninggalkan Linggu. Kata Lu Shen, omong kosong, kamu terlalu muda, Kaisar Ling menipu kamu. Kaisar Feng Yao berkata dengan nada menghina, Ling Huang telah lama bersamanya, dan dia bisa merasakan nafas 9 naga. Selama kamu muncul di hadapannya, dia akan tahu bahwa kamu adalah keturunan 9 naga. Kaisar ini memiliki sisa yang menjaga pintu masuk lembah spiritual. Tanpa izin dari Kaisar ini, Anda tidak dapat memasuki lembah spiritual. Ketika Kaisar Ling melihatmu, dia tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk bersama Kaisar ini. Jika dia tidak menipumu, siapa yang akan dia tipu? Dia pikir dia pintar, dan jika dia membodohimu, dia bisa membodohi Kaisar, dan Kaisar tidak akan tertipu olehnya. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu melihat Ling Huang di masa depan, hindarilah jika kamu bisa. Jangan biarkan dia tahu bahwa kamu memiliki Silent Fire Glaze Ball. Kalau tidak, dia akan menghancurkanmu dan memutus harapan kelahiran kembali Kaisar. Kaisar tidak punya waktu untuk mengingatkanmu terakhir kali, dan aku sudah sedikit menyesal, tetapi kamu beruntung karena tidak bertemu Ling Huang lagi. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Feng Yao, Lu Chen merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia ketakutan. Untungnya, setelah meninggalkan lembah roh, dia tidak pernah bertemu Kaisar roh lagi. Jika tidak, begitu Ling Huang bertanya, dia akan menceritakan tentang pencarian Tianhuo, dan kemudian dia akan mati. Bola kaca api senyap dapat menahan api di langit, menyelamatkan Phoenix dari 9 surga, dan akhirnya memungkinkan Kaisar Feng Yao terlahir kembali. Jika Kaisar Ling benar-benar memiliki keluhan besar terhadap Kaisar Feng Yao, bagaimana Kaisar Ling bisa memberi Kaisar Feng Yao kesempatan untuk dilahirkan kembali? Pasti segera memenggal kepala Lu Chen. Tidak peduli seberapa abnormal kekuatan tempur Lu Chen, jaraknya masih ribuan mil dari Ling Huang. Ling Huang bisa menikamnya sampai mati hanya dengan satu jari. Terima kasih, Junior, atas pengingatmu. Lu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah Junior ini pergi, dia akan pergi ke benua tengah secepatnya. Saya harap Junior ini cukup beruntung bisa menemukan Tianhuo. Perlombaan roh telah meninggalkan lembah roh, dan seharusnya berada di alam rahasia Xingluo untuk sementara waktu, dan itu mungkin cocok untuk energi roh di benua Yuanwu. Kaisar Feng Yao berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, apakah Lingzu sudah keluar dari alam rahasia bintang Luo? Tidak ada pergerakan di pintu. Masuk alam rahasia Xingluo, jadi mereka mungkin belum keluar. Kata Lu Chen, meskipun Linggu memiliki banyak energi spiritual, ini adalah tempat dengan sumber daya yang buruk, dan tidak mungkin untuk dinobatkan sebagai kaisar. Kaisar Feng Yao berkata, tingkat alam rahasia Xingluo terlalu rendah, jauh lebih rendah daripada benua Yuanwu, dan bakat klan roh tidak dapat bertahan terlalu lama, mereka tidak memiliki masa depan. Mereka harus memasuki Yuanwu benua untuk berlatih sesegera mungkin, dan dapatkan kesempatan menjadi kaisar di benua Yuanwu. Jika tidak, bencana akan datang, dan ras spiritual mereka tidak memiliki kekuatan. Bagaimana mereka bisa melawan bencana bersama dengan umat manusia kita? Petik 2. Keluarnya ras roh dari alam rahasia bintang Luo seharusnya berhubungan dengan aura luar. Mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan aura rendah kita. Lu Chen memikirkan 10 pelayan yang belum memulihkan kekuatan tempur yang mulia sejauh ini, jadi dia tahu mengapa Linghua tidak memimpin kerumunan keluar. Kehancuran timur, dan bahkan 3 wilayah besar gurun barat, Nanman, dan Beiyuan, energi spiritual sangat langka, dan ras roh secara alami tidak dapat beradaptasi.
Kaisar Feng Yao mengemukakan pendapat seperti ini, namun, ras roh telah berada di alam rahasia Xingluo selama jangka waktu tertentu, sehingga mereka dapat pergi ke benua tengah. Energi spiritual benua tengah tidak sama dengan konsep 4 besar domain. Pada setengah tingkat Linggu, selama roh pergi langsung ke benua tengah, mereka hampir tidak bisa beradaptasi. Setelah junior ini pergi, pergilah ke alam rahasia Xingluo sesegera mungkin dan beritahu ras roh untuk pergi ke benua tengah. Lu Chen sangat gembira dan berkata begitu cepat. Awalnya mengira Kaisar Feng Yao memiliki keluhan dengan Ling Huang, dan akan banyak menekan Ling Su. Tanpa diduga, Kaisar Feng Yao dengan jelas membedakan kepentingan publik dan pribadi, mengutamakan situasi secara keseluruhan, dan bahkan menunjukkan metode Ling Su untuk memasuki benua Yuanwu, yang benar-benar membuat Lu Chen merasa kagum. Tidak, jangan biarkan arogansi ras roh hilang dengan sendirinya, biarkan mereka pergi bersamamu. Kaisar Feng Yao berkata, Anda adalah orang yang ditakdirkan dari ras roh, dan ras roh bersedia mengikuti Anda. Selama Anda tidak mengungkapkan bahwa Anda memiliki bola kaca api diam, maka tidak ada masalah. Petik 2. Jangan khawatir, Ling Huang adalah seorang penjaga tunggal, dan umumnya tidak berinteraksi dengan anggota klannya, dan orang-orang Ling Su juga sangat asing baginya. Bahkan jika ada orang-orang dari ras roh di sisimu, mereka tidak akan menjadi mata dan telinga Kaisar Roh. Paling-paling, saat kamu bertemu Tian Huo, kamu bisa mengusir orang-orang dari ras roh. Kata-kata Kaisar Feng Yao ada di tengah-tengah, dan Lu Chen dapat memahaminya. Kaisar Feng Yao ingin Lu Chen memimpin klan roh, membiarkan klan roh bekerja untuk Lu Chen, dan menjadi kekuatan di tangan Lu Chen. Namun, Lu Chen tidak mengerti apa yang dipikirkan Kaisar Feng Yao, mengapa dia harus memimpin Ling Su. Kamu adalah keturunan 9 naga. Setelah kamu dewasa, masa depanmu tidak terbatas. Di masa depan, kamu akan mencapai puncak seni bela diri. Kaisar Feng Yao mengetahui apa yang dipikirkan Lu Chen lagi, jadi dia berkata, pada saat itu, kamu harus memimpin kelompok dan berperang melawan bencana, bagaimana mungkin tidak ada ras roh di antara mereka. Ras roh harus menjadi kekuatanmu sebelum ini, membantu Anda mencapai puncak. Kata-kata Kaisar Feng Yao membuat Lu Chen mendengarkan dengan sedikit bingung, bermuka-muka, seolah-olah masuk akal, tetapi juga tampaknya memiliki motif tersembunyi. Namun, itu tidak penting lagi. Yang penting Kaisar Feng Yao jelas ingin mengolahnya dengan melakukan ini. Bukankah bagus untuk dibudidayakan? Sangat enak. Terlebih lagi, orang yang melatihnya adalah seorang kaisar yang hebat, dan dia secara alami menerimanya dengan senyuman ketika dia ingin mengirimnya ke puncak seni bela diri. Generasi muda ingin mengikuti perintah kaisar. Lu Chen berkata begitu, Kaisar ini memberimu hadiah, kamu ikut dengan Kaisar ini. Kaisar Feng Yao turun dari langit. Untuk waktu yang lama, sisa pikiran Kaisar Feng Yao berada dalam keadaan tertahan, dan tubuhnya jarang bergerak. Tetapi setelah Kaisar Feng Yao mendarat, sikap berjalannya benar-benar kehilangan sikap seorang Kaisar Agung. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampak seperti seorang gadis muda. Sayangnya Kaisar Feng Yao tidak pernah menunjukkan seluruh wajahnya. Kecuali sepasang mata cerah dan mata Phoenix, semuanya ditutupi oleh rambut hitam panjang. Saya tidak tahu seperti apa penampilan aslinya. Mungkin Kaisar Feng Yao sudah tua. Mungkin, Kaisar Feng Yao, seperti Kaisar Ling, memiliki penampilan yang tahan lama dan tetap menjadi wanita cantik. Semuanya mungkin. Di dalam Gua Ningxian, 5.000 kolam kecil telah dikosongkan, dan air Ningxian di kolam tersebut telah terserap seluruhnya, hanya menyisakan 5.000 kolam kosong. Ningxian Sui tidak berguna bagi junior. Lu Chen berkata sambil tersenyum masam. Kaisar ini tahu itu karena kamu tidak memiliki roh primordial. Kaisar Feng Yao berdiri di tengah gua, menghentikan kaki gioknya, dan tiba-tiba bertanya, berapa lama kamu akan menjauh dari Jinzun, dan berapa banyak bencana yang telah kamu selamatkan sekarang? Baiklah, Lu Chen terkejut sejenak, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia masih jauh dari memasuki yang mulia. Apakah kamu selamat dari 5 kesengsaraan? Kaisar Feng Yao bertanya. Tidak, Lu Chen menjawab dengan jujur. 4 bencana, juga tidak. 3 kesengsaraan, belum. Bencana kedua, tidak ada. 1 bencana. Tidak, kamu. Kaisar Feng Yao gemetar karena marah di tempat, dan bahkan suaranya berubah. Kamu terlalu lambat, terlalu lambat. Bahkan 4 urat naga telah terbangun, kamu seharusnya sudah memasuki alam yang mulia sejak lama,
dan sekarang kamu mulai mengolah tubuh emas. Tetapi kamu bahkan tidak selamat dari bencana pertama, bagaimana kamu berkultivasi. Junior telah mencoba yang terbaik. Lu Chen merasa malu untuk beberapa saat. Jika keempat urat naga terbangun, haruskah dia menjadi orang yang dihormati? Dia bekerja mati-matian dan menggunakan banyak trik, dan berhasil mencapai level saat ini, tetapi di mulut Kaisar Feng Yao, dia masih terlalu lambat, jadi apa sebenarnya yang cepat? Saat berikutnya, apa yang dikatakan Kaisar Feng Yao membuat Lu Chen tercengang. Pada awalnya, dia membangunkan pembuluh darah naga ketiga, dan setelah beberapa hari, dia maju menjadi yang mulia. Lu Chen, pada awalnya, dia membangunkan pembuluh darah naga kelima, dan sebulan kemudian, dia menjadi raja sejati. Lu Chen, jadi, apakah kamu terlalu lambat? Terlalu mengecewakan. Kaisar Feng Yao menatap Lu Chen dengan mata cerah dan dengan tegas menegur, kamu berani mengatakan bahwa kamu telah mencoba yang terbaik, dan ternyata tidak sama sekali tidak masuk akal. Iya, generasi mudalah yang terlalu angkuh dan angkuh, mohon punya banyak ya tuanku, dan jangan lupakan penjahatnya. Lu Chen membeku dalam sekejap, berkeringat banyak, dengan wajah penuh rasa malu, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tunduk, dan dia tidak berani menarik napas. Setelah kamu keluar, kamu akan menutup gerbang kematian dan berlatih dalam kematian. Jika kamu tidak memasuki yang mulia, kamu tidak dapat meninggalkan gerbang. Di mata Phoenix Kaisar Feng Yao, ada pancaran amarah, seolah ingin membakar Lu Chen. Sampai mati. Saya selalu berpikir bahwa Kaisar Feng Yao memberi kesan pada Lu Chen bahwa dia sejernih air, tanpa ombak di sumur kuno. Tapi ini adalah pertama kalinya Kaisar marah, dan itu cukup membuat Lu Chen takut. Meskipun Kaisar Feng Yao di depannya adalah sisa pemikiran, kekuatan sisa pemikiran seorang Kaisar Agung sangatlah besar. Ingin membunuh Lu Chen hanya dengan menjentikkan jari. Ya, jika kamu tidak masuk Sun, kamu tidak akan meninggalkan bea cukai. Lu Chen mengangguk cepat, seperti ayam yang mematuk nasi. Keturunan 9 naga semuanya jenius luar biasa, tapi kamu bodoh sekali, aku benar-benar marah padamu. Nada suara Kaisar Feng Yao kesal, seolah dia membenci besi tetapi ingin membakar Lu Chen. Iya, generasi muda akan bekerja keras di masa depan, dan harus berubah dari bodoh menjadi jenius. Dengan wajah pahit, Lu Chen berbicara dengan suara rendah, tidak berani melakukan kesalahan. Bakat ditakdirkan oleh surga, tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, mustahil bagimu untuk berubah dari bodoh menjadi jenius. Kaisar Feng Yao menghela nafas. Kaisar Agung, junior ini bertanya padaku dengan lemah, berapa tahun yang dia perlukan untuk membangkitkan 5 pembuluh darah naga. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia menguatkan dirinya dan bertanya dengan suara rendah. Hanya butuh 100 tahun baginya untuk membangkitkan pembuluh darah naga ketiga. Lu Chen, setelah 100 tahun berikutnya, dia membangunkan pembuluh darah naga keempat. Lu Chen, setelah 100 tahun lagi, dia akan membangkitkan pembuluh darah naga kelima. Lu Chen, dia membangkitkan total 5 pembuluh darah naga hanya dalam beberapa ratus tahun. Dialah yang paling cepat membangkitkan urat naga di antara semua keturunan 9 naga. Dia bisa disebut jenius di antara para penyihir dunia. Lu Chen, berbicara tentang dia, mata Kaisar Feng Yao bersinar terang, dan kegembiraan tidak dapat disembunyikan. Saat ini, Kaisar Feng Yao tenggelam dalam kenangan indah. Dan orang yang disebut idiot di depannya tertegun untuk beberapa saat, tapi dia tidak sadar kembali. Bahwa dia butuh 200 tahun untuk membangkitkan urat naga keempat, dia benar-benar bakat yang luar biasa. Lu Chen benar-benar ingin memberinya sekitar 100 suka. Selamat kepada keajaiban seperti ini, yang akhirnya menakjubkan. Namun, bahkan ini bisa disebut jenius yang tidak duniawi, jadi dia harus disebut apa Lu Chen? Bukan dunia kiki saja. Apa yang salah denganmu? Melihat wajah Lu Chen yang kusam, Kaisar Feng Yao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kecepatan promosinya membuatmu takut? Memang, dia membutuhkan 200 tahun untuk membangkitkan urat naga keempat, dan aku. Lu Chen menjilat bibirnya yang kering, dan berkata dengan lemah, "Yah, aku telah membangunkan urat naga keempat, dan aku belum berumur 20 tahun ini." Oh, mata Phoenix Kaisar Feng Yao mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung, dan tatapan yang tak terbayangkan, kamu baru berusia 20 tahun, kamu masih sangat muda. Kaisar Agung,
apakah aku sudah tua di matamu? Lu Chen terkejut. Tidak, hanya saja setiap kali Kaisar melihatmu, dia selalu memikirkannya. Mata Phoenix Kaisar Feng Yao setengah tertutup, seolah-olah merasa tersesat. Aku mirip dia, Lu Chen mencoba bertanya. Tidak, tidak sama sekali. Kaisar Feng Yao menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, selain dia, kamu adalah satu-satunya keturunan Kowloon yang pernah dilihat Kaisar ini, jadi terkadang Kaisar ini dapat dengan mudah membingungkanmu dengan dia. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan kemudian teringat satu hal, Chanian bukanlah tubuh, tanpa kekuatan tubuh yang utuh. Meskipun sisa-sisa Kaisar Feng Yao sangat kuat, ia tetap bukanlah Kaisar itu sendiri, dan terkadang dia bodoh dan tidak jelas tentang beberapa hal. Kaisar Agung, junior ini memang berusia kurang dari 20 tahun, dan memang benar dia membangunkan 4 pembuluh darah naga sebelum dia berusia 20. Lu Chen menjelaskan dengan serius agar Kaisar Feng Yao tidak menganggapnya bodoh lagi. Kalau begitu, kamu jauh lebih cepat dari dia. Kaisar Feng Yao mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di mata burung Phoenix. Jadi, junior ini bukanlah orang bodoh yang dikatakan Kaisar. Lu Chen mengoreksi. Belum tentu. Kaisar Feng Yao tiba-tiba membuka mata Phoenix-nya, dan tiba-tiba bertanya, sekarang. Seberapa kaya energi spiritual di dunia? Aura di dunia bervariasi dari tinggi ke rendah. Saya tidak tahu tempat mana yang dimaksud Kaisar. Lu Chen tahu bahwa sisa-sisa Kaisar Feng Yao masih kurang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan aura yang kuat, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Tentu saja itu benua tengah. Kaisar Feng Yao berkata, tempat dengan aura terbanyak di benua Yuanwu hanyalah Zhongshu. Generasi muda masih berlatih di Wastelen Timur, dan belum pernah ke benua tengah, jadi saya tidak tahu bagaimana aura benua tengah. Lu Chen menjawab dengan jujur. Kalau begitu, mari kita bicara tentang aura wilayah Desolate Timur. Kaisar Feng Yao bertanya, aura sekuler itu abadi dan akan selalu sangat sedikit. Berapa kali aura tertinggi di tanah air timur dibandingkan aura sekuler? 100.000 kali. Sejauh ini, Lu Chen hanya mengetahui bahwa tempat dengan aura paling banyak adalah Zhu Feng dari Sekte Xuantiandao, jadi dia mengeluarkan aura Zhu Feng yang kaya. Banyak. Kaisar Feng Yao terkejut, pada awalnya, aura terkuat di wilayah Desolasi Timur hanya 10.000 kali lebih kuat daripada di dunia sekuler. Sangat sulit bagi para pejuang untuk mengembangkannya, dan mereka sering ragu untuk bergerak maju karena kurangnya aura. Saya tidak menyangka setelah 100.000 tahun, energi spiritual di dunia telah meningkat 10 kali lipat. Pantas saja Anda membangunkan 4 pembuluh darah naga di usia muda, yang 10 kali lebih cepat dari dia. Jika dia berada di zamanmu, kecepatannya tidak akan lebih lambat atau lebih cepat darimu. Kalau begitu, kamu bukan orang bodoh. Mendengar perkataan Kaisar Feng Yao, Lu Chen akhirnya merasa jauh lebih baik. Tidak masalah apakah Anda jenius atau tidak, dan Anda tidak boleh bodoh. Bagaimana bisa keturunan 9 naga menjadi idiot? Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi kamu tidak cukup cepat, atau kamu terlalu lambat. Ketika kata-kata Kaisar Feng Yao berubah, Lu Chen menjadi linglung lagi. Masih lambat, terlepas dari kebangkitan pembuluh darah naga atau peningkatan alam, itu 10 kali lebih cepat dari dia. Ini masih disebut lambat, lalu bagaimana bisa disebut cepat? Dihadapkan pada evaluasi Kaisar Feng Yao, Lu Chen benar-benar terdiam. Menurut kecepatanmu sebenarnya tidak lambat. Hanya saja dengan kecepatanmu kamu tidak akan bisa mengejar bencana. Maka kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, atau kamu hanya bisa menunggu kematian. Petik 2. Kaisar Feng Yao berkata dengan ringan. Junior harus naik ke level berapa sebelum bencana terjadi, agar tidak menunggu kematian. Lu Chen bertanya, setidaknya kamu harus dinobatkan sebagai kaisar, kata Kaisar Feng Yao. Feng Huang, Lu Chen mengerutkan kening, merasakan tekanan mengalir masuk. Setelah melewati malapetaka, tidak akan mudah untuk meningkatkan keadaan. Seperti kata pepatah, semakin sulit selangkah demi selangkah untuk menjadi orang suci. Sepanjang hidup mereka, banyak yang mulia masih berdiam diri dan tidak bisa menjadi suci. Sama seperti gurunya adalah orang nyata yang mendominasi dengan bakat luar biasa, tetapi dia telah berlatih selama ribuan tahun dan telah terjebak di alam yang mulia, tidak dapat memasuki alam suci untuk waktu yang lama. Baru-baru ini, dia membantu guru menyempurnakan banyak pil yang mulia Jiwen, dan diperkirakan guru akan mampu menerobos. Tentu saja, Martial Dao Tianjiao yang sangat berbakat adalah pengecualian.
Akan lebih sulit lagi jika Anda naik ke Saint Realm. Adapun untuk menjadi seorang kaisar, pada dasarnya dia telah mencapai puncak seni bela diri, tetapi dikatakan bahwa mencapai langit lebih mudah daripada menjadi seorang kaisar. Ketika bencana terjadi, dibutuhkan waktu paling cepat 3-5 tahun, atau paling lambat 10 atau 8 tahun. Waktunya terlalu singkat, bagaimana mungkin dia bisa mencapai level kaisar? Setiap kali terjadi bencana, keturunan 9 naga akan keluar untuk membalikkan keadaan. Ini adalah misi keturunan 9 naga, dan juga misimu. Kaisar Feng Yao mengabaikan tatapan memalukan Lu Chen, tetapi mengulurkan tangan gioknya, dan kekuatan udara menembus ke dalam tanah, menyebabkan getaran hebat dari dalam gua. Retakan besar terbuka di tanah, dan sesuatu terbang dari celah itu, melayang di tangan Kaisar Feng Yao. Itu adalah kumpulan cairan merah tua, seukuran kepalan tangan, memancarkan energi yang sangat menakutkan, yang sangat aneh. Ini adalah sumber air Ningxian, dan semua air Ningxian di sini terbuat dari air tersebut. Kaisar Feng Yao memandangi gumpalan cairan itu, dan berkata, air ini bukanlah milik dunia bawah, tetapi harta langka dunia bawah, yang disebut darah jiwa. Mendengar darah jiwa, Lu Chen tahu apa itu. Jiwa tidak memiliki darah dan bukan suatu substansi, ia hanyalah ilusi. Namun, jiwa memiliki energi, tetapi ketika jiwa mati, energi tersebut menyebar. Biasanya, energi jiwa tidak dapat dipertahankan. Tapi darah jiwa adalah angka yang aneh, mengandung energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah harta langka antara langit dan bumi. Darah jiwa lahir di dunia bawah, dan juga tersembunyi di dunia bawah. Ia menyerap semua sisa energi jiwa, dan merupakan satu-satunya benda asing yang dapat melestarikan energi jiwa. Dikatakan bahwa volume darah jiwa sangatlah kecil, kira-kira sebesar setetes air.